Terima kasih atas kesempatannya. Izinkanlah tim kami untuk dapat mempresentasikan profit mining by customer segment. Strategi tepat, profit melesat. Baiklah, latar belakang mengapa kami melakukan analisis profit mining tersebut. Sebagai salah satu platform marketplace B2B terbesar di Indonesia, Ralaling.com, sebagai juga salah satu monitoring performa guna menjadi platform B2B yang berdaya saing. Tujuan dari kami melakukan analisis ini adalah ya kan sebagai strategi pemasaran yang tepat sasaran, berdasarkan segmentasi customer dan bisnis berkembang melalui profit, dan harapannya ini dapat terwujud di rally.com nanti. Selanjutnya, kami juga melakukan beberapa analis dan menemukan beberapa fakta dari Rally sendiri. Nah, di sini bisa dilihat dari line chart di sini bahwa terjadi penurunan total JMV hingga bulan April 2022. Segmentasi customer monetary berdasarkan resensi, bisa disimpulkan bahwa pendapatan terbesar dari Rally ini dihasilkan dari customer inactive sebanyak 71,6%. Dari frekuensi dan monetary berdasarkan total customer, bisa disimpulkan bahwa customer lari sendiri didominasi oleh customer yang memiliki frekuensi pembelian yang rendah. Dari berdasarkan total JMV, bisa disimpulkan bahwa pendapatan rally terbesar ini terdapat pada customer yang memiliki frekuensi pembelian paling rendah. Kami juga melakukan breakdown pada BPMN dan menemukan beberapa pain point. Nah, pain point yang pertama di sini bisa disimpulkan bahwa begitu banyak opsi pilihan pada halaman awal platform. Poin kedua ini, informasi untuk stok habis diberitahukan setelah ingin klik produk untuk masuk keranjang. Tiga, di sini untuk syarat promo dan kebutuhan customer ini sering terjadi bertabrakan. Tempat ini disimpulkan bahwa proses pengiriman barang ini bisa dikatakan cukup lama. Lima ini disimpulkan bahwa beberapa barang yang diterima itu tidak dalam keadaan terbaik. Untuk mencapai goals dan menyelesaikan permasalahan yang kami temukan, kami melakukan RFM analysis. Kami memberikan skor kepada customer kami dengan skor 5 sebagai nilai terbaik dan skor 1 sebagai nilai terburuk. Yang pertama ada resensi skor, yaitu segmentasi berdasarkan waktu interaksi terhadap pelanggan dengan produk. Yang kedua, frekuensi skor, segmentasi berdasarkan frekuensi pembelian pelanggan. Terakhir, monetary score, segmentasi berdasarkan jumlah uang yang dihabiskan pelanggan dalam setiap transaksi. Kemudian ada tabel yang berisikan segmentasi berdasarkan RFM score. Karakteristik customer di mana ada segmen champions, loyal, sampai akhirnya lost customers. Champions yang artinya baru beli, sering beli dan belanja banyak, dan lost customers yang artinya aktif membeli, frekuensi dan belanja paling rendah. In the insights, yang pertama adalah Lali Performance, Corporate and Performance, Product Manager, Business Development, dan Marketing Manager. Nah, di sini ada RFM dashboarding, di mana top 5 characteristic of customer by GMV, ada cannot lose them, dan yang terakhir ada dan yang kelima ada champions. Cannot lose them di sini ada total user 5.000 dan total GMV-nya ada 804 triliun, sedangkan di promising walaupun total user cuma ada 24 user, tetapi ternyata total GMV ada di posisi kedua sebanyak 131, dan sama seperti promising, loyal customers dan champions juga memiliki total user yang sedikit, tetapi GMV berada di posisi 4 dan 5. Per segment, di sini lost customers menduduki peringkat pertama, dan yang kelima ada champions, lost customers ada 18.040. Dari customer potensial tersebut, oleh itu kami memberikan rekomendasi solusi, yakni yang pertama, bagi mereka yang can lost them, kita bisa berikan perpanjangan atau produk baru, serta hubungi kembali, serta event dan kolaborasi. Dan selanjutnya, bagi mereka yang termasuk dalam segmentasi promising, loyal and champions customer, kita bisa berikan mereka hadiah dan juga tawarkan program membership, serta kita bisa berikan cross-selling. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis sendiri dari setiap stakeholder. Yang pertama, di sini ada Corporate and Performance Monitoring. Di sini dapatkan bahwa faktor kategori berdasarkan total order itu ada agriculture and food, yang kedua ada computer and communication, yang ketiga automotive dan transportation, yang keempat machinery and industrial parts, dan yang kelima ada elektronik. Lainnya terkait GMV growth dari tahun 2018 hingga 2021, di sini disimpulkan bahwa hingga di akhir 2021, semua produk itu prioritasnya naik kecuali pada segmen F&B. Ini ada product manager, di mana
top 5 success order rate itu yang pertama ada automotive dan transportation, dan posisi kelima ada elektronik. Di sini dilihat juga bahwa success order rate ini terus meningkat hingga 2022, sehingga dapat dibuktikan kalau ternyata banyak customer yang lebih aktif membeli pada tahun 2022. Selanjutnya ada top 5 buying methods, di mana di posisi pertama ada website, yang artinya bahwa customer lebih sering membeli lewat website Ralali sendiri. Selanjutnya ada analisis untuk Business Development Manager. Dari data di samping dapat dilihat bahwa mayoritas transaksi customer berada pada GMV kurang dari 500 million, customer F&B dan Health and Beauty mayoritas bertransaksi pada GMV kurang dari 500 million, dan customer M&O dan 3C and Others mayoritas bertransaksi pada GMV lebih dari 3 billion. Kemudian dari data dapat dilihat urutan sektor berdasarkan transaksi terbanyak. Yang pertama ada F&B, kemudian diikuti dengan 3C and Others, M&O, dan Health and Beauty. Kemudian mayoritas customer berada pada kelompok transaksi kurang dari 10 dan paling sedikit berada pada kelompok transaksi lebih dari 40. Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa top 1 GMV Group untuk F&B dan Health and Beauty adalah kurang dari 500 million dengan transaction groupnya kurang dari 10. Sedangkan 3C and Others dan M&O berada pada GMV Group lebih dari 3 billion dengan transaksinya kurang dari 10. Ternyata user dengan 3 bulan terakhir itu hanya 178 user, namun memberikan total pembelian tertinggi kedua. Active user di sini, walaupun user login terakhirnya 21 bulan yang lalu, hanya 420 user, tapi memberikan total pembelian paling tinggi. Nah, ini merupakan suatu potensial yang harus bisa diberikan perhatian lebih. Ternyata kalau dari active user, itu yang paling tinggi adalah machinery dan industry parts, komputer, dan automotive. Sedangkan inactive user ada agriculture and food, computer, dan machinery and industry part. Dari segala macam fakta dan problem yang ada, kami menyimpulkan ada 5 tipe inovasi yang dapat kami tawarkan. Yang pertama adalah channels, dari segi channels, brand, profit model, performance, and services. Dari segi channel innovation, kami menawarkan adanya event dan kolaborasi. Ini diadakan secara offline dan juga mengundang para customer. Dari segi brand, kita bisa meningkatkan brand awareness, dapat melalui event, konten marketing, dan juga email marketing. Dari servisnya, kami merekomendasikan untuk free trial produk baru dari supplier, kemudian hadiah bagi customer setia. Jadi ketika customer bertransaksi 10 kali, 20 kali, dan seterusnya, customer akan mendapatkan hadiah spesial. Kemudian kami merekomendasikan untuk ada program membership. Jadi customer yang menjadi member akan mendapatkan penawaran khusus. Ya, ada profit model innovation, selling atau menawarkan produk sekawan yang dibeli oleh customers, dan upselling atau menawarkan produk yang berkualitas sejenis tinggi. Ya, dari sisi product performance innovation, kami merekomendasikan untuk membuat website yang user friendly seperti menambahkan fitur rekomendasi produk kepada pengguna. Baiklah, sekian inovasi dari kami, strategi tepat, profit melesat. Sekian dari kami, Aryan, Kerisa, Evi, dan Joy. Semoga dapat membantu Ralali untuk dapat meningkatkan profit sebesar-besarnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.